Saya sendiri setelah mendengarkan video singkat itu, saya tidak yakin dan tidak percaya kalau itu sedang menghina Islam. Karena pertama-tama itu adalah potongan video, saudara. Konteks utuhnya itu kita tidak tahu seperti apa, dan saya sendiri mencari-cari belum ketemu. Pengalaman Pak Pendeta Gilbert ini menjadi pelajaran berharga bagi saya pribadi dan tentunya juga bagi semua kawan-kawan pelayan yang melayani di tempat masing-masing dan juga melalui sosial media. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki ala man khairi mati. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungan, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana dua orang pendeta ya yang dimana satu pendeta MYM, yang satunya lagi pendeta Mel Atok ya, yang dimana beliau berdua membahas tentang bagaimana kekeliruan Gilbert ya. Nah, namun sayang disayang ya, walaupun memang ada sedikit teguran ya, tapi masih orang-orang beliau khususnya pendeta MYM ini mengatakan bahwasanya tidak yakin bahwasanya video itu berkata demikian karena video itu tidak utuh gitu ya. Nah, jadi kita akan saksikan kaum muslimin apa kata mereka berdua ini, dan setelah ini kita akan tanggapi. Demikian kaum muslimin videonya. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok apalagi menghina, sama sekali tidak. Yang kedua, itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum, tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Pengalaman Pak Pendeta Gilbert ini menjadi pelajaran berharga bagi saya pribadi dan tentunya juga bagi semua kawan-kawan pelayan yang melayani di tempat masing-masing dan juga melalui sosial media, karena ada jemaat yang kita layani secara langsung on-site, tapi juga ada yang secara online. Dan saya pribadi mengenal Pendeta Gilbert, dan khusus pendeta-pendeta seumuran saya pasti menganggap bahwa Pak Gilbert adalah salah satu senior pendeta di Indonesia yang darinya kami belajar banyak hal, baik kelebihan maupun kekurangan. Karena saya yakin semua pendeta pasti punya kelebihan, tapi juga pasti punya kekurangan. Pelajaran pertama adalah bahwa memang mungkin beliau bermaksud hanya sedikit joke, karena beliau juga punya pengalaman, punya pergaulan, pertemanan dengan beberapa kiai, beberapa ustadz seperti
Gus Miftah dan lain sebagainya. Kita biasa lihat di media. Dan mungkin karena saling kenal, suka bercanda, lalu istilah-istilah seperti 2,5%, 10% itu biasa antara pendeta, ustadz. Kalau mereka kumpul-kumpul kadang-kadang suka bercanda begitu, dan saya pernah nonton di media. Tujuannya mungkin hanya sebagai keakraban sesama tokoh agama atau rohaniwan dari agama yang berbeda. Tapi ternyata video ini dianggap menjadi masalah atau bikin gaduh. Tapi puji Tuhan, dari sini kami juga belajar supaya kita semua memang waspada. Saya sendiri beberapa tahun terakhir ini menyuarakan supaya dalam ceramah kami di gereja kami tidak usah singgung agama lain. Saya sendiri setelah mendengarkan video singkat itu, saya tidak yakin dan tidak percaya kalau itu sedang menghina Islam. Karena pertama-tama itu adalah potongan video, saudara. Konteks utuhnya itu kita tidak tahu seperti apa, dan saya sendiri mencari-cari belum ketemu. Saya menduga Pendeta Gilbert di situ sedang berbicara tentang persepuluhan, lalu dibandingkan dengan zakat, lalu ditambah dengan gayanya yang memang sering melucu di dalam khotbahnya, sehingga seolah-olah terkesan menghina atau mengejek ya. Tapi sebetulnya menurut saya itu adalah satu perbandingan sebetulnya. Jadi ya saya pikir tidak ada unsur menghina ya, dan saya membaca berita juga bahwa Pendeta Gilbert sudah meminta maaf ya, saudara ya. Tetapi saudara, walaupun demikian, saya ada masukan dan kritikan terhadap Pendeta Gilbert ini, saudara. Ini secara intern ya, atau secara internal di dalam kekristenan ya. Yang pertama-tama menurut saya ini kan viral sekali, saudara, dan ya patut disayangkan ya, viral karena membahas tentang sesuatu yang bagi saya kurang substansial atau tidak substansial di dalam iman Kristen. Masalah persepuluhan itu, saudara, itu tidak substansial di dalam ajaran Kristen. Ya, dan kalau pendeta sekelas Pendeta Gilbert, pendeta besar ya, viral ya, dimuat di berita-berita itu karena membahas persepuluhan yang dibandingkan dengan zakat, bagi saya ini agak disayangkan ya, patut disayangkan. Harusnya pendeta sekelas Pak Gilbert ini membahas tentang Yesus satu-satunya juru selamat. Ya memang beliau mengkhotbahkan itu ya. Saya tidak mengatakan dia tidak mengkhotbahkan itu. Memang dia mengkhotbahkan itu. Cuma maksud saya, harusnya kalau viral, itu viral dengan perkataan Yesus satu-satunya juru selamat begitu ya. Satu-satunya Tuhan gitu ya. Ya itu sangat-sangat, ya bagi iman Kristen itu sesuatu yang sangat membuat sukacita ya begitu. Tapi kalau viral karena persepuluhan, ya memang patut disayangkan. Nah ini yang pertama ya, kritikan dan masukan saya yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Gilbert ini bukan seorang apologet ya. Beliau adalah seorang pendeta, jadi sebaiknya jangan memasuki wilayah-wilayah yang harusnya itu menjadi bidang daripada apologetika Kristen ya. Misalnya itu dalam video singkat yang viral itu, persepuluhan dibandingkan dengan zakat, itu bagi saya itu salah kaprah sih sebetulnya. Karena persepuluhan dalam konteks Kristen dengan zakat di dalam konteks Islam itu berbeda. Sudah jelas berbeda. Karena persepuluhan kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, itu dikumpulkan untuk diserahkan kepada orang-orang Lewi yang full time melayani Tuhan. Mereka tidak mengerjakan ladang, tidak membuat pekerjaan yang menghasilkan buat menafkahi keluarga mereka, tapi mereka full time melayani Tuhan. Maka ada persepuluhan untuk mendukung pelayanan mereka. Seperti itu konteks perjanjian lama. Dan kalau kita mau bawa itu ke dalam konteks gereja perjanjian baru, maka persepuluhan sebetulnya itu di samping untuk menyokong pelayanan di gereja, pelayanan hamba-hamba Tuhan, juga untuk penginjilan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Sehingga persepuluhan itu diserahkan ke gereja ya, diatur oleh gereja. Itu konteks persepuluhan. Nah kalau zakat dalam Islam, setahu saya itu umumnya ya itu diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Memang zakat dalam Islam itu diberikan kepada beberapa golongan orang ya, tetapi yang terutama untuk orang yang tidak mampu ya. Jadi beda sebetulnya. Jadi membandingkan persepuluhan dan zakat itu sesuatu yang bagi saya salah kaprah. Ya ini saja masukan saya untuk Pak Gilbert sekaligus kritikan saya.
mungkin biarkanlah apologet membahas ini ya, saudara ya. Jangan pendeta seperti Pak Gilbert yang sebetulnya bukan seorang apologet lalu mencoba untuk membandingkan zakat dan persepuluhan yang sebetulnya tidak bisa dibandingkan itu karena beda konteksnya. Tujuannya juga beda ya. Ya, saya pikir itu kritikan dan masukan saya untuk Pak Gilbert. Lalu yang ketiga, saudara, setelah ini saya menayangkan khotbah saya hari Minggu lalu tentang toleransi. Dan saudara, ini bukan khotbah khusus untuk Pak Gilbert karena saya baru tahu viralnya cuplikan atau potongan khotbah pendeta Gilbert itu baru tadi malam ya. Jadi khotbah yang minggu lalu itu bukan untuk Pak Gilbert. Nah, kalau khotbah yang saya mau tayangkan ini, saudara, saya khusus untuk tujukan kepada Pak Gilbert. Wah, ini terlalu keras dan tidak cocok ya. Karena khotbah itu bukan untuk Pak Gilbert. Khotbah itu justru untuk Kristen progresif, itu Brian Siawarta ya, yang menjalankan toleransi yang palsu. Maka kemudian saya berkhotbah minggu lalu apa itu toleransi sejati menurut iman Kristen. Jadi saya pikir itu, saudara. Nah, demikian tadi musim ini di mana pendeta MEM ya, ini untuk pendeta MEM. Pendeta MEM beliau mengatakan bahasanya video ini tidak utuh dan beliau mencarinya itu tidak ada lagi. Ya jelas karena memang sudah disembunyikan atau bahkan mungkin dihapus ya. Nah, perihal masalah kok tidak yakin beliau itu pendeta Gilbert itu menghina atau tidak, itu yang jelas ya. Dalam rekaman video itu walaupun mungkin memang sudah dipotong, tapi menjadikan sholat ya umat Islam ini, tata cara peribadatan umat Islam ketika dia sholat ya berruku diperagakan dan dijadikan bahan tertawaan. Itu yang jelasnya ya, itu yang pertama. Terus kalaupun masalah perpuluhan ya, itu kan untuk, kalau di dalam kekristenan itu kan untuk pendeta pribadi ya, bukan untuk umat ya. Berbeda ketika di Torah, kitabnya orang Yahudi, perpuluhan itu untuk orang Lewi ya, yang dimana mereka melayani full time ya, menjadi seorang imam. Berbeda ketika Kristen ini ya, cuman orang seminggu sekali di mana ada full time-nya kan tidak ada gitu ya. Itu yang yang kedua ini ya untuk pendeta MEM. Terus untuk pendeta Mel Atok boleh-boleh saja ya membahas agama lain di tempat peribadatan kalian ataupun di peribadatan kami umat Muslim, itu boleh-boleh saja ya. Seandainya pun kami membahas Kristen itu karena memang ada tertulis ya di dalam kitab suci kami umat Muslim ya, bahasanya orang Nasrani, orang Yahudi dengan lengkap ditulis di situ. Nah, jadi ketika kami menyampaikan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci kami, jadi tidak ada masalah ketika kita menyampaikan dengan keilmuan, yang dimana ilmu itu kita dapatkan dari apa yang tertulis di dalam kitab suci. Namun berbeda halnya ketika Kristen membahas Islam. Bukankah Islam itu tidak ada tertulis di dalam kitabnya orang Kristen? Itu menjadi persoalan. Nah, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, tidak menjadi polemik di kemudian hari ya, yang akan mencelakakan diri sendiri, maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi Bapak Pendeta ya. Kalau kita membahas agama orang lain, contoh ketika Kristen membahas agama agama umat Islam ataupun peribadatan umat Islam ya, di dalam gereja-gereja kalian ya, di gereja-gereja Anda sendiri, itu asalkan dengan keilmuan yang benar silakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun hendak dicari kesalahannya, di mana Islam itu dicari-cari kesalahannya dan harus dengan berdebat. Kalau mau tahu ya keilmuan kita itu sejauh mana dalam mencari kesalahan Islam ataupun apa yang kita pikirkan bahwasanya Islam itu salah, maka jangan monolog, jangan dibahas sendiri, harus dibahas dengan umat Islam.
di mana letak kesalahan Islam, di mana kekurangan Islam, di mana sesuatu ajaran-ajaran yang tidak benar di dalam Islam. Nah, itu harus diperdebatkan dengan umat Islam. Nah, itu baru benar, ya. Itu tidak akan jadi masalah. Tapi ketika orang Kristen membahas Islam tanpa ada keilmuan, pengetahuan, ilmu pengetahuan, maka jatuhnya akan menjadi penistaan. Karena apa? Sudah barang tentu fitnah yang akan ditimbulkan, ya, yang terlontar dari lisannya itu fitnah dan juga sesuatu yang tidak benar, dan itu akan menimbulkan polemik dan itu akan menimbulkan sarah, itu sudah pasti. Maka dari itu boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang, ya. Orang Kristen membahas keislaman itu tidak ada yang melarang, silakan, justru malah dianjurkan, malah diperintahkannya, tapi dengan dua syarat ini tadi yang mesti dipenuhi, syarat mutlak yang mesti dipenuhi. Yang pertama, jangan monolog, ya. Kalaupun monolog harus dengan keilmuan yang benar, ya, ilmu pengetahuan yang benar, ya. Terus kalaupun seandainya ingin mencari kesalahan Islam, yakni seperti yang saya sampaikan tadi, harus didebatkan dengan umat Islam, baru akan ketahuan Islam itu ajaran Islam itu benar atau tidak, agama Islam itu benar atau tidak, itu ketika didebatkan dengan pemeluknya, begitu. Karena apa? Orang Kristen sesungguhnya tidak mengetahui keilmuan di dalam Islam itu, karena di dalam Islam itu syarat dengan ilmu, gitu ya, syarat dengan ilmu, bak lautan ilmu itu. Jadi biarpun digali-gali tidak akan pernah habis keilmuan di dalam Islam. Berbeda di dalam kekristenan, hanya sebatas buku, ya, yang ada di dalam kitab kalian, di dalam kitab Kristen itu Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus, mimpi Yohanes yang berseri-seri di Pulau Patmos. Dan itu tidak ada mempunyai tafsir pokok, ya. Semua orang boleh menafsirkan sekehendak hati mereka dengan dalih mereka mempunyai bimbingan Roh Kudus, yang dimana kita semua tahu bahwasanya ketika ada satu soalan saja yang ada di dalam kitabnya orang Kristen, itu ketika kita bahas lalu kita pertanyakan, ketika kita pertanyakan kepada 10 orang pendeta ataupun 10 orang Kristen, ya, satu pasal saja, satu ayat saja, itu kita akan mendapati 11 jawaban yang berbeda-beda, gitu, ya. Jadi kalau Kristen dibahas itu tidak akan susah, karena memang tidak ada hal yang paten yang menjadi yang sesuatu tafsiran paten, tafsiran pokok yang dipatenkan itu tidak ada, ya. Berbeda di dalam Islam. Islam sangat luas, bak lautan, ya. Semakin digayung pun tidak akan pernah habis, tetap airnya tidak akan pernah berkurang, itu di dalam Islam, ya. Nah, jadi kalau mau tahu Islam ya harus didebatkan dengan umat Islam, gitu. Nah, jadi saya sarankan itu supaya untuk ke depannya, untuk kemudiannya tidak akan menjadi persoalan dan tidak akan menjadi masalah sampai ke ranah hukum, kan itu. Jadi itu saran saya, Bapak Pendeta. Jadi Islam tidak melarang, ya. Silakan Anda semua para pendeta membahas Islam itu di gereja-gereja kalian, tapi dengan syarat, dengan keilmuan yang benar, ilmu pengetahuan yang benar. Karena apa? Saya juga sering mendengarkan, ya, para pendeta-pendeta khususnya para murtadin ini, ya, ketika membahas di dalam ketika khutbah di gereja-gereja mereka, itu yang dibahas Islam. Nah, dibahas dengan kebodohan. Bahkan, ya, sholawat Nabi ini, sholawat itu di dalam Islam ini kan hadiah, ungkapan salut umat Nabi Muhammad ini kepada baginda Nabi, ungkapan salut, karena apa? Ungkapan kagum, maka memberikan hadiah dengan pujian, dengan sanjungan. Nah, tapi dipelintir sama pendeta-pendeta murtadin ini di dalam kekristenan, di gereja-gereja mereka, dikatakan akan kutangguhkan, katanya, akan kutangguhkan orang masuk surga atas sholawat kepadaku, katanya. Nah, itu kan menjadi sebuah fitnah, padahal tidak seperti itu, ya. Sholawat itu adalah ungkapan salut, ungkapan kekaguman kami umat Muslim, ya, umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW atas bagaimana beliau itu
menyelamatkan kami dari kebodohan ya untuk menuju terang, dari kegelapan untuk menuju terang, kan begitu ya. Yang dahulu kami tidak tahu siapa yang mesti disembah, siapa sesembahan kita, siapa yang menciptakan kita manusia, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui risalahnya menyampaikan bahwasanya kita manusia dan alam semesta ini ada yang menciptakan, yakni Tuhannya para nabi, yakni Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertulis di dalam Bible sekalipun, di dalam Mazmur 91 nomor 1 hingga 16 di sana dikatakan bahasanya Allah itu maha tinggi lagi maha suci. Oke, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.